Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ja'ala lugatal arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati ahsanil makhluqati afsahi man nataqa bid-dhat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah alladzi ya'wi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi idraku man asah. Wa uhazzirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal. Farahimallahu ra'an akhadha fi islahi zadihi tayaqquzi li yaumi ma'adih. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh hadirin secara umum untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita dengan selalu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu tidak berlebihan jika kita katakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia dengan derajat yang paling tinggi di antara seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada. Sebab beliau bukan hanya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau bukan hanya pemimpin para nabi dan rasul, yang ini menunjukkan ketinggian derajat beliau di antara para manusia. Beliau juga adalah Sayyidul Alamina, pemimpin para makhluk yang ada, mulai dari manusia biasa seperti kita hingga para nabi dan rasul, mulai dari jin hingga para malaikat. Ketinggian derajat yang Rasulullah SAW memiliki adalah tidak lain berkat kesempurnaan yang Allah karuniakan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk rupa atau fisik maupun sifat-sifat mulia yang beliau miliki. Al-Imam Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya menuturkan hal ini dengan sangat indah. Beliau mengatakan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Kata Imam Busiri, Nabi Muhammad adalah nabi yang faqo, melebihi nabi-nabi lainnya di dalam khalqin, rupa, fisik, wa fi khuluqin, dan di dalam akhlak budi pekerti. Walam yudanuhu, kata Imam Busiri, nabi-nabi lain pun tidak dapat menyamai Rasulullah di dalam ilmu, wala karamin, dan juga tidak dalam kemuliaan yang Rasulullah miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, menguraikan seluruh keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW, terutama di dalam akhlak beliau, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini tentu merupakan sesuatu yang mustahil ada, mustahil secara kebiasaan. Akan tetapi jika ada satu pola yang dapat kita munculkan di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, yaitu adalah konsistensi budi pekerti yang Rasulullah SAW miliki. Sejak kecil beliau digelari dengan Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, dan akhlak ini tetap konsisten hingga beliau wafat. Sejak kecil beliau mencintai perdamaian, memandang orang dengan setara, dan akhlak ini tetap hingga beliau wafat menemui Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah adalah sosok yang memiliki kerendah hatian yang sangat luar biasa dan tidak pernah sombong, dan akhlak ini tetap konsisten, tidak berubah, baik sebelum ia menjadi Rasul dan setelah menjadi Rasul, baik ketika Rasulullah adalah rakyat biasa dan ketika Rasulullah adalah seorang penguasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk lebih mendekatkan gambaran surah di benak kita tentang konsistensi budi pekerti yang beliau miliki, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat indah. Sebuah hadis yang ribuan tahun diwariskan oleh umat Islam. Ia tercatat di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ia tercatat di dalam Sunan Ibnu Majah, ia tercatat di dalam Jami' At-Tirmizi, ia tercatat di dalam Musnad Ahmad. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Habrun Yahudi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi Yahudi, pendeta Yahudi, kiainya Yahudi yang bernama Husain bin Salam, yang kelak nanti akan menjadi khiyarus sahabah, salah satu sahabat Nabi yang baik dan berganti nama menjadi Abdullah bin Salam. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Salam, sang Rabi Yahudi ini melaporkan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatan jafalan nasu qibalahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafalan nasu qibalahu. Orang-orang datang menggerubungi beliau, meriung di sekitar beliau. Kata Abdullah bin Salam, faji'tu fin nasi li'anzur. Maka saya pun penasaran tentang Nabi yang datang ke Madinah ini, maka saya ikut keriungan orang-orang tersebut untuk melihat. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kazzab. Ketika saya lihat muka orang ini, kaya-kaya orangnya ini bukan muka-muka orang yang suka bohong. Kita tentu tidak kagum jika Rasulullah, orang-orang muslim itu hidup damai di Mekah. Tidak ada pertumpahan darah jika tidak ada pertumpahan darah di Mekah. Jika orang-orang muslim hidup damai dengan orang-orang kafir di Mekah, karena Islam di Mekah itu minoritas. Pengikutnya tidak banyak dan mayoritas didominasi oleh mantan budak, orang miskin dan orang yang tidak berbangsa. Tetapi sekarang Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan muazzazan mukarraman, dimuliakan. Datang ke Madinah langsung jadi presiden, langsung jadi penguasa. Kira-kira apa perintah pertama Rasulullah SAW ketika menjadi penguasa? Apakah akhlak beliau akan berubah? Beliau cinta damai saat lemah saja. Ketika kuat, punya dukungan yang sangat luar biasa. Beliau sekarang didukung oleh suku Aus dan suku Khazraj. Beliau didukung oleh orang-orang Muhajirin. Beliau didukung oleh Yahudi, Bani Quraizo, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Apakah perkataan beliau akan berubah? Apakah beliau hanya cinta damai ketika saat lemah, dan ketika kuat beliau melakukan balas dendam? Apakah Rasulullah SAW akan berkata, ayuhan nas, wahai manusia, 13 tahun kita diinjak-injak di Mekah, dihinakan, dilempari batu, sekarang kita rebus Abu Lahab, kita bakar Abu Jahal. Saudara, apakah beliau akan mengatakan begitu? Ternyata Abdullah bin Salam kaget, terengah-engah ketika mendengar bahwa fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqulu. Ketika saya mendengar bahwa perkataan pertama Rasulullah SAW ketika menjadi seorang penguasa adalah afsus salam, tebarkan kedamaian, wa at'imut ta'am, dan bagikan makanan, wasilul arham, dan sambung silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat malamlah ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kelak kalian akan masuk surga dengan selamat. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin dengar, perintah pertama saya ketika menjadi seorang penguasa adalah afsus salam, tebarkan kedamaian. Kita punya orang-orang muhajirin, orang pendatang. Kita punya orang ansor, orang pribumi. Dan juga kita punya orang-orang yang tidak berada di dalam satu agama yang sama dengan kita, yaitu Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizo, dan Bani Nadir. Kita berbeda dalam suku, kita berbeda dalam agama, kita berbeda dalam warna kulit. Akan tetapi afsus salam, tebarkan kedamaian. Nabi buat konstitusi Madinah. Nabi buat mitsaqul Madinah. Innahum ummatu wahidatum min dunin nas.
Sesungguhnya orang-orang muslim Madinah, orang-orang muslim Quraisy dan orang-orang Yahudi itu adalah satu kesatuan kelompok masyarakat yang sama. Jika orang-orang Yahudi di Madinah diperangi oleh orang Yahudi lain, maka kaum muslim wajib mempertahankan harta, jiwa, dan kehormatan mereka. Begitupun sebaliknya, jika orang-orang muslim di Madinah diperangi oleh orang-orang Yahudi lain, jika diperangi oleh orang musuh lain, maka Yahudi Madinah pun wajib mempertahankan harta, jiwa, dan kehormatan mereka. Kenapa? Karena kita adalah satu warga negara yang sama. Kita berada di dalam satu negara yang bernama Madinah. Kita semua sama, tidak ada perbedaan suku, ras, warna kulit, apalagi agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitulah salah satu contoh konsistensi budi pekerti yang Rasulullah SAW memiliki. Beliau memiliki sifat yang sangat luar biasa yang tidak tertandingi, baik ketika menjadi rakyat biasa maupun ketika menjadi penguasa. Dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di dalam budi pekerti yang sangat luhur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli